bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayat Bau. Saya dari Prodi Administrasi Pendidikan Fakultas FKIP. Di sini saya mendapatkan tugas dari Ibu Rizka Syaban tentang mengenai teori organisasi. Baik, di sini saya bersama Kak Sahya Dalanggo selaku Ketua Bidang Hikmah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Pohuwato. Baik, di sini saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Kak Sayat. Baik, pertanyaan yang pertama, Kak, apa yang memotivasi Anda untuk bergabung dengan IMM? Yang memotivasi saya untuk bergabung di organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu adalah rasa penasaran saya terhadap Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu sendiri, sehingga dengan rasa penasaran itu saya bergabung di IMM itu sendiri. Baik, pertanyaan kedua, apa yang Anda ketahui tentang IMM dan visi misinya? IMM itu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu adalah organisasi otonom yang dibawa naungan organisasi Muhammadiyah. Di dalam organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu ada nilai-nilai yang ditanamkan kepada kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, seperti apa nilai-nilai yang ditanamkan kepada kader-kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu sendiri? Nah, itu disebutkan dalam teologi IMM. Apa itu teologi IMM? Nah, yang pertama itu ada intelektualitas, yang kedua religiositas, dan yang ketiga humanitas. Itu menjadi landasan untuk teman-teman kader-kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah untuk berdakwah mewujudkan tujuan dari Muhammadiyah itu sendiri. Oke. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana Anda menghadapi tantangan dan konflik dalam organisasi? Kalau kita di dalam Muhammadiyah itu, kita bukan hanya sekedar membaca Al-Quran, menulis Al-Quran, atau memahami Al-Quran itu sendiri. Bukan hanya sekedar membaca, menulis, dan memahami Al-Quran, tapi mengimplementasikan isi dari Al-Quran itu. Macam disebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Itu menjadi pegangan buat saya untuk menghadapi apa konflik yang terjadi di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sendiri dengan mendirikan sholat dan sabar. Itu bisa menjadi penolong saya untuk menghadapi masalah yang terjadi di organisasi. Dilanjutkan dengan innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang sabar. Pertanyaan yang keempat, apa kelebihan dan kekurangan Anda dalam berorganisasi? Kalau untuk kelebihan, saya menyampaikan ini kelebihan saya dalam tanggung jawab sebagai Kabid Hikmah, yang dimana tanggung jawab dari Kabid Hikmah itu dia mengawal politik daerah, melakukan aksi parlemen jalanan, dan menjadi lidah politik untuk masyarakat. Itu kelebihan saya dalam bidang advokasi, bidang hikmah. Kekurangan saya, saya mungkin ini sebagai manusia biasa, yang jelas punya kelebihan dan kekurangan. Kekurangan saya dalam berorganisasi itu saya tidak bisa memanage waktu saya untuk bisa bersama-sama dengan teman-teman Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, karena itu tadi
dengan kelebihan Kabit Hikmah di bidang advokasi, mudah politik, mengawal politik, melakukan parlemen jalanan, sehingga terabaikan ini. Jadi itu menjadi kekurangan saya. Maka dengan ini saya sedikit demi sedikit berusaha untuk menutupi kekurangan saya. Ya, sudah cuma itu. Baik, pertanyaan kedua, bagaimana Anda memprioritaskan tugas dan tanggung jawab dalam organisasi? Jadi saya dengan diberikan tanggung jawab oleh para teman-teman untuk di bidang hikmah, yang jelas ya mau dan tidak mau itu harus dipertanggungjawabkan karena tugas itu. Jadi kalau Abraham Lincoln bilang ini, Presiden Amerika Serikat bilang, kalau kita mau menilai seseorang itu jadi pemimpin, jangan sampaikan dia tidak layak untuk jadi pemimpin. Jadi berikan dia tanggung jawab. Selama dia diberikan tanggung jawab, apa yang dia lakukan? Jadi dengan tanggung jawab yang kita pegang itu harus kita prioritaskan. Kita harus tahu bahwasanya ada tujuan, ada tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Jadi itu tanggung jawab dari bidang hikmah. Pertanyaan yang keenam, apa yang Anda lakukan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan Anda dalam berorganisasi? Yang saya lakukan itu ya belajar. Memang itu belajar untuk meningkatkan pengetahuan ataupun ilmu pengetahuan kita ya dengan belajar. Kan tidak mungkin kita mau meningkatkan kita punya ilmu pengetahuan sementara kita tidak belajar. Ini belajar. Kalau ada hadis yang mengatakan kaifa yajidu halawatal ilmi man lam yajalahu akbar hamid. Baik, pertanyaan ketujuh, bagaimana Anda membangun kerjasama dan komunikasi dengan anggota lain? Yang pertama itu saya melakukan langkah-langkah komunikasi, dan yang kedua itu melakukan langkah-langkah persuasif untuk membangun kerjasama itu ya kita harus prioritaskan bahwa itu dulu komunikasi dengan persuasif. Pertanyaan ke-8, apa yang Anda lakukan jika Anda memiliki pendapat yang berbeda dengan pimpinan atau anggota lain? Mempertahankan pendapat saya. Jika berbeda dengan pendapat para anggota lain, saya harus mempertahankan pendapat saya. Karena dengan berbeda-beda pendapat itu akan melahirkan kesimpulan. Ada dialektika di situ dan sebagainya. Pertanyaan ke-9, bagaimana Anda mengukur keberhasilan dalam berorganisasi? Dengan melihat kesejahteraan masyarakat, melihat kesejahteraan anggota-anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu sendiri. Oke, pertanyaan terakhir yaitu yang ke-10, apa yang Anda harapkan dapat Anda capai dalam organisasi IMN? Harapan saya dengan adanya anggota ataupun kader-kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Purwato bisa memberikan kontribusi besar kepada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Purwato agar lebih maju, agar lebih berintelektualitas. Baik, terima kasih kepada Kak Aat sudah menyempatkan waktu. Baik teman-teman, di sini saya sudah bersama Kak Yuyun. Beliau selaku bendahara umum himpunan mahasiswa jurusan kepelatihan dan olahraga Universitas Negeri Gorontalo. Baik Kak, pertanyaan yang pertama, apa yang memotivasi Anda masuk di HMJ Kepelatihan Olahraga dan kampus UNB? Oke, terima kasih. Jadi
Jadi ada beberapa pertimbangan yang memotivasi saya masuk di HMJ itu. Pertama mulai dari teman-teman yang selalu mendorong atau selalu mensupport. Ketika kalau kita itu selalu berorganisasi harus siap mental. Jadi hal-hal sekecil itu yang bisa memotivasi kita untuk selalu berorganisasi. Ya. Pertanyaan kedua, apa yang Anda harapkan dapat Anda capai setelah di HMJ ini? Oke, jadi saya kan sebagai bendahara umum. Jadi untuk pencapaian saya itu selaku bendahara umum, saya mengharapkan agar kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh HMJ kami itu berjalan dengan lancar, apalagi ketika di dalam pendanaan itu kita harus konsisten bagaimana perhitungan-perhitungan di dalam kegiatan itu, sehingganya kegiatan yang kita buat itu akan menjadi sukses dan akan menjadi patokan-patokan untuk adik-adik kita nanti ketika mereka ada kegiatan nanti. Pertanyaan ketiga, bagaimana Anda menghadapi tantangan dalam HMJ di UNJ ini? Oke, jadi untuk menghadapi tantangan, apalagi sekarang kan organisasi itu pasti kita tahu bahwa perkumpulan orang. Jadi yang pastinya berbeda-beda pendapat. Nah, untuk kami sebagai ketua, sekretaris dan bendahara, jadi ketika ada berbeda-beda pendapat itu, ya kami akan saling memberikan pengarahan ataupun memberikan masukan-masukan hal-hal apa atau kalimat-kalimat apa atau masukan-masukan apa yang harus kita ambil yang sesuai dengan organisasi ini, sehingganya untuk tercapainya organisasi atau suksesnya di dalam berorganisasi itu adalah orang-orangnya. Baik, pertanyaan keempat, apa yang Anda lakukan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan Anda dalam HMJ ini? Oke, terima kasih. Jadi untuk meningkatkan dan pengetahuan saya itu, saya juga kan di sini belajar. Jadi ini salah satu tanggung jawab saya sebagai bendahara umum itu. Otomatis mereka memberikan tanggung jawab, berarti mereka percaya kalau saya itu mampu. Nah, dari mampunya itu berarti saya juga harus belajar. Tidak harus tidak harus saya siap menjadi bendahara umum karena saya bisa begini, tidak. Saya mulai dari belajar. Ya, sekian. Yang kelima, bagaimana Anda memprioritaskan tugas dan tanggung jawab akademik? Jadi kalau kita sebagai anak organisasi ya, jadi kita itu tidak harus fokus juga di dalam organisasi, tapi dunia kampus juga kita harus sisihkan. Itu kalau menurut saya ya, kita itu sebagai mahasiswa kita juga tidak harus lupa dengan akademis kita. Itu organisasi itu usahakan ada pembagian dari 100%, akademisi 50%, organisasi juga 50%. Jadi harus seimbang. Tidak ada yang tidak seimbang. Jadi kita itu harus seimbang, apalagi kita anak organisasi itu sudah tahu memanage waktu. Iya, mungkin hanya itu. Baik, pertanyaan ke-6, apa yang Anda lakukan jika Anda mengalami kesulitan dalam HMJ di UNJ? Ya, untuk saat ini kemarin juga di dalam kegiatan saya mengalami kesulitan, akan tetapi ada beberapa teman-teman yang mensupport dan alhamdulillah untuk saat ini berjalan dengan lancar, dan juga di setiap kegiatan itu pasti sukses karena itu ada dorongan dari ketua dan sekretaris juga. Jadi untuk butuh kerja sama tim itu kita perlu sekali kalau dalam organisasi. Ya. Baik, pertanyaan ke-7, bagaimana Anda membangun kerjasama dengan teman-teman dalam proyek HMJ? Iya, itu lagi kembali ke tadi yang saya bilang, tanpa adanya kerjasama kita tidak bisa apa-apa kan.
untuk mensukseskan atau menjalankan proyek-proyek besar, apalagi kalau di HMJ itu dia ada pengabdian di masyarakat. Jadi itu butuh kerjasama tim atau kerjasama ketua, sekretaris, dan bendahara dan anggota lainnya, bidang-bidang itu harus saling support supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar. Tanpa adanya support dari kita semua, maka itu kegiatan akan sia-sia. Gitu dia. Baik, pertanyaan yang ke-8. Apa yang Anda ketahui tentang isu-isu terkini dalam bidang bendahara di HMJ UNG? Oke, jadi isu yang pernah saya dengar ini ya, saya tidak menyebutkan dalam tanda kutip. Jadi dalam jabatan saya itu saya pernah mendengar isu-isu yang pernah saya dengar ini. Ada beberapa oknum yang pernah memakai itu, tapi alhamdulillah pada organisasi kita itu bersih karena kita saling terbuka untuk transparansi anggaran-anggaran yang harus pemasukannya di mana, pengeluarannya di mana. Jadi transparansi ini sangat penting sehingganya tidak akan terjadi tumpang tamping lagi dengan isu-isu yang beredar. Alhamdulillah kita sebagai bendahara umum bisa mengantisipasi itu karena dengan transparansi anggaran harus jelas. Baik, pertanyaan yang ke-9. Bagaimana Anda mengaplikasikan teori yang dipelajari dalam HMJ? Ya, alhamdulillah untuk jabatan saya sebagai bendahara umum, ya tentunya di luar juga saya dipercayakan pernah menjadi panitia pelaksana. Di situ juga saya menjadi bendahara panitia di Disnatalis kemarin, dan juga untuk KKN kemarin saya juga pernah menjadi bendahara. Jadi itu salah satu apresiasi untuk saya ketika saya itu bisa belajar dari HMJ, dan alhamdulillah saya bisa bawa dari luar, saya bisa bawa keluar. Ya. Baik, saya berterima kasih kepada Kak Yuyun. Hanya itu yang bisa saya tanyakan. Saya selaku penanya izin pamit undur diri. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!